Jadi di dalam tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Artinya apa? Nggak ngerti itu muslim. Ustadz di musola nggak ngerti artinya. Apa itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad? Ustadz di musola nggak ngerti artinya. Apa itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pudin Ibrahim, rendahkan para ustadz. Namun apa yang terjadi? Malah saya Pudin Ibrahim mempermalukan dirinya sendiri. Ikhwafillah, di video YouTube-nya saya Pudin Ibrahim, orang ini rendahkan para ustadz. Bahkan bukan hanya ustadz saja, melainkan mayoritas kaum muslimin itu direndahkan oleh Saipudin Ibrahim dengan alasan, kata Saipudin Ibrahim, bahwa umat muslim tidak tahu arti Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan orang ini mengajari kepada para ustadz yang ada di musola, wabil khususnya kepada kaum muslimin, tentang Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi apa yang terjadi ikhwafillah? Justru malah Saipudin Ibrahim ini yang mempermalukan dirinya sendiri karena tidak tahu apa itu artinya Allahumma sholli ala Muhammad. Niatnya ingin mengajari para ustadz, niatnya ingin mengajari kaum muslimin, akan tetapi dengan keawamannya dan ketidaktahuannya tentang salawat kepada Nabi SAW, justru malah mempermalukan dirinya sendiri. Baik ikhwafillah, kita akan saksikan bagaimana videonya. Silakan. Jadi di dalam tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Artinya apa? Nggak ngerti itu muslim. Ustadz di musola nggak ngerti artinya. Apa itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad? Mau tahu artinya? Ya Allah, selamatkan Muhammad dan keturunannya. Jadi yang selamat hanya Muhammad dan turunannya. Lu turunan siapa? Baik, ikhwafillah. Ini bikin ngakak kaum muslimin tentunya. Karena sok-sokan pendeta Saipudin Ibrahim ini ingin mengajari para ustadz dengan kaum muslimin. Akan tetapi Saipudin Ibrahim yang justru tidak paham dan tidak tahu mengenai salawat kepada Nabi SAW dalam salat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikhwafillah, kita ketahui bahwasanya Allahumma sholli ala Muhammad itu artinya bukan ya Allah berikanlah keselamatan kepada Muhammad, akan tetapi sholli di sana diartikan rahmat. Jadi kalau misalkan kita baca dengan tuntas Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikanlah rahmat atas Nabi Muhammad SAW. Dari mana Anda menerjemahkan kata sholli di sana? Allahumma sholli dengan selamat. Sedangkan sholli dengan salima yaslamu itu berbeda. Fi'il sulasi mujarad, salima yaslamu artinya selamat. Fi'il sulasi majid, aslama yuslimu islaman. Fi'il sulasi majid bab kedua, sallama yusallimu. Fi'il sulasi majid bab ketiga, salama yusalimu. Itu asal katanya dari kata salima yaslamu salamatan. Artinya selamat. Tetapi mengapa Anda dengan kesombongannya mengatakan para ustadz tidak tahu, bahkan para muslimin tidak tahu mengenai Allahumma sholli ala Muhammad? Itu justru malah dirinya sendiri yang tidak tahu kata itu. Lalu kemudian pendeta ini seringkali membuat syubhat kepada salawat ini, ikhwafillah. Jadi pendeta ini untuk memurtadkan misi kristenisasinya itu membawa salawat. Katanya Allah saja salawat kepada Nabi Muhammad, Allah saja bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, jangan samakan salawat Allah dengan kita, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, jangan samakan dengan melihatnya makhluk. Kita melihat dengan mata, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat dengan basar. Kita berkata dengan mulut, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kalamnya. Jangan samakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Pun sama demikian, tatkala Allah Subhanahu wa taala salawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu bukan berarti Allah memintakan doa kepada Nabi SAW, akan tetapi Allah memberikan rahmat kepada Nabi SAW. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa
Lantas kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi SAW itu adalah ainur rahmah, sumbernya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah engkau utus wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam semesta. Begini, kita akan jelaskan biar Pak Saib mengerti, biar Pak Saib paham. Yang pertama, kenapa kita harus salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Salawat itu manfaatnya bukan kepada Nabi, tetapi manfaatnya kepada umat Nabi. Karena dengan banyaknya salawat, kita akan didekatkan dengan baginda Nabi SAW di akhirat. Dengan memperbanyak salawat, maka derajat kita akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak salawat, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak salawat, maka kita akan dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak salawat, maka kita akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Karena tidak ada lagi balasan kepada seseorang yang mana orang itu telah menyelamatkan kita dari api neraka jahanam di Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan kita dari yang seharusnya kita tidak mengenal Allah tetapi kita sekarang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai jelasan yang tidak pernah bisa terbalas hal itu, akan tetapi dengan salawat itu salah satunya kita bisa memberikan atau kita bisa mengucapkan terima kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, manfaat salawat itu akan kembali kepada diri kita. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang butuh salawat, akan tetapi justru kitalah yang butuh kepada salawat itu. Nah, ikhwatillah, sebetulnya orang ini dengan kesombongannya ingin merendahkan para ustadz. Katanya tidak bisa mengartikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akan tetapi ikhwatillah, ternyata Allahumma salli ala Muhammad itu sebetulnya artinya bukan ya Allah berikan keselamatan, akan tetapi ya Allah berikanlah rahmat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda antara salli dengan salima yaslamu. Ikhwatillah, sebetulnya kami ingin sekali mengcounter bukan setiap videonya, akan tetapi setiap kata perkatanya kami ingin mengcounternya ikhwatillah, supaya yang terang biarlah terang, yang batil semakin tenggelam. Ikhwatillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak salawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.